kedelai, ambil margin situ, komisi, kickback, udah cuan jadi triliuner tanpa perlu menanam. Impor aja sebanyak-banyaknya, jual murah biar petani Indonesia bangkrut, gak balik modal biaya tanam. Mereka duduk-duduk aja, terima komisi selesai. Kejam guys, tapi kita harus berani ngelawan itu guys. Makanya jarang-jarang loh ada presiden ya yang punya program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, itu jarang loh. Karena udah pasti musuhnya banyak guys. Dan udah pasti asing itu benci. Karena sekarang petani mereka siap-siap jadi pengangguran. Tapi kan pilihannya simple guys. Lu lebih seneng duit lu itu dipakai untuk memperkaya petani Amerika Serikat atau petani Indonesia sendiri sih? Jujur aja. Pasti kita lebih pilih pakai produk kita sendiri dong. Makanya gue seneng banget ya ketika gue denger Dirjen Tanaman Pangan nih di Kementan, dia bilang apa? Indonesia mau mengembangkan 73.000 hektar lahan kedelai. Seneng banget gue. Tapi gue udah bisa bayangin siapa yang bakal berontak. Oh, LSM-LSM pencinta pohon, hobinya penyayang lingkungan. Padahal di belakang layar agenda agen-agen peliharaan George Soros saja nih, deforestasi lah. Ya lu pakai masuk akal sehat lu aja lah. Lu mau bercocok tanam emang tidak membuka lahan. Buka lahan memang nggak nebang pohon. Coba ya pakai logika lah. Kalau lu nggak mau ya udah, lu nggak usah makan nasi karena itu buka lahan juga. Lu nggak usah makan gorengan karena pohon sawit buka lahan juga. Lu nggak usah makan tahu tempe karena itu buka lahan juga. Sebetulnya apa agenda mereka? Mereka pengen kita jadi budak impor guys. Selesai. Lu nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak dari soybean oil dari Amerika. Lu nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak goreng dari canola oil, dari sunflower oil dari Ukraina. Bodoh banget orang Indonesia melakukan deforestasi, nanti rusak. Nanti orang-orang di Australia nggak bisa hirup oksigen yang segar dari hutan tropis. Nanti orang di Jerman nggak bisa bernafas oksigen yang bagus karena Indonesia deforestasi. Terus kalau gitu gimana? Indonesia nggak boleh nanam sawit. Indonesia nggak boleh nanam kacang kedelai. Indonesia nggak boleh nanam jagung. Impor aja lu. Kan goblok lu. Herannya makin banyak orang Indonesia yang percaya sama agenda LSM-LSM itu. Lu harus hati-hati guys. Makin semangat pemerintah swasembada pangan, makin keluar tuh musuh-musuhnya. Bermunculan, udah pasti. Apa yang diajarkan? Kebohongan. Supaya Indonesia jadi budak impor. Karena ini bisnis triliunan. Bisnisnya triliunan. Mafia ini bertahun-tahun impor kedelai, ambil margin situ, komisi, kickback, udah cuan jadi triliuner tanpa perlu menanam. Impor aja sebanyak-banyaknya, jual murah biar petani Indonesia bangkrut, gak balik modal biaya tanam. Mereka duduk-duduk aja, terima komisi selesai. Kejam guys, tapi kita harus berani ngelawan itu guys. Makanya jarang-jarang loh ada presiden ya yang punya program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, itu jarang loh. Karena udah pasti musuhnya banyak guys. Dan udah pasti asing itu benci. Karena sekarang petani mereka siap-siap jadi pengangguran. Tapi kan pilihannya simple guys. Lu lebih seneng duit lu itu dipakai untuk memperkaya petani Amerika Serikat atau petani Indonesia sendiri sih? Jujur aja. Pasti kita lebih pilih pakai produk kita sendiri dong. Makanya gue seneng banget ya ketika gue denger Dirjen Tanaman Pangan nih di Kementan, dia bilang apa? Indonesia mau mengembangkan 73.000 hektar lahan kedelai. Seneng banget gue. Tapi gue udah bisa bayangin siapa yang bakal berontak. Oh, LSM-LSM pencinta pohon, hobinya penyayang lingkungan. Padahal di belakang layar agenda agen-agen peliharaan George Soros aja nih, deforestasi lah. Ya lu pakai masuk akal sehat lu aja lah. Lu mau bercocok tanam emang tidak membuka lahan. Buka lahan memang nggak nebang pohon. Coba ya pakai logika lah. Kalau lu nggak mau ya udah, lu nggak usah makan nasi karena itu buka lahan juga. Lu nggak usah makan gorengan karena pohon sawit buka lahan juga. Lu nggak usah makan tahu tempe karena itu buka lahan juga. Sebetulnya apa agenda mereka? Mereka pengen kita jadi budak impor guys. Selesai. Lu nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak dari soybean oil dari Amerika. Lu nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak goreng dari canola oil, dari sunflower oil dari Ukraina. Bodoh banget orang Indonesia melakukan deforestasi, nanti rusak. Nanti orang-orang di Australia nggak bisa hirup oksigen yang segar dari hutan tropis. Nanti orang di Jerman nggak bisa bernafas oksigen yang bagus karena Indonesia deforestasi. Terus kalau gitu gimana? Indonesia nggak boleh nanam sawit. Indonesia nggak boleh nanam kacang kedelai. Indonesia nggak boleh nanam jagung. Impor aja lu. Kan goblok lu. Herannya makin banyak orang Indonesia yang percaya sama agenda LSM-LSM itu. Lu harus hati-hati guys. Makin semangat pemerintah swasembada pangan, makin iya lah, masa nanya aku gitu aja. udah pasti. Apa yang diajarkan? Kebohongan supaya Indonesia jadi budak impor. Karena ini bisnis triliunan. Bisnisnya triliunan. Mafia ini bertahun-tahun impor kedelai, ambil margin situ, komisi, kickback, udah cuan jadi triliuner
tanpa perlu menanam, impor aja sebanyak-banyaknya, jual murah biar petani Indonesia bangkrut, gak balik modal biaya tanam. Mereka duduk-duduk aja, terima komisi Katanya Pak selesai, Prabowo kejam ngomong, guys. Tapi kita harus berani di ngelawan desa itu kan guys. nggak perlu Makanya dolar jarang-jarang gitu. loh Dan ada itu kan kayak sih presiden hoax ya sih. yang punya Iya, program ngomong swasembada tapi aku pangan, ngerti. swasembada energi, hilirisasi Biar itu meredam jarang. Karena udah pasti dolarnya musuhnya banyak. naik aja. Dan udah pasti asing itu benci. Karena sekarang petani mereka siap-siap jadi pengangguran. Tapi kan pilihannya simpel guys. Lu lebih seneng duit lu itu dipakai untuk memperkaya petani Amerika Serikat atau petani Indonesia sendiri sih? Dia Jujur berdua aja. kali ada dia, Pasti kita ada lebih pilih penguasa pakai produk kita penguasa, sendiri nggak dong. bisa ideal. Makanya gue seneng banget ya ketika gue denger Dirjen Tanaman Pangan nih di Kementan, dia bilang apa? Indonesia mau mengembangkan 73.000 hektar. Ya lahan ini kedelai. lawan Seneng mafia-mafia banget. itu Tapi gua nih. udah bisa bayangin Mafia-mafia siapa yang itu. bakal berontak. Mafia LSM impor pencinta impor makanya pohon. impor hobinya apa menyayangi impor tuh dia lingkungan. Padahal di belakang layar komisi agen-agen peliharaan George Soros aja nih. kedelai itu Deforestasi lah. Ya, lu selalu pakai kok masuk impor akal impor. sehat dulu aja lah. Lu mau bercocok tanam emang tidak membuka lahan. Buka lahan nih emang IMF. nggak nebang pokok. Coba Iya. pakai logika lah. Kalau lu nggak mau ya udah. Lu nggak usah makan nasi. Karena itu buka lahan juga. Lu nggak usah makan gorengan. Jadi kan biar Karena nurut buat sama lahan juga. asing. Lu nggak usah makan Pak tahu goreng nggak tempe, mau. karena itu buka lahan juga. Sebetulnya apa agenda mereka? Mereka pengen kita Orang jadi dulu budak impor. nurut kerja lah, guys. penting Selesai. dikasih duit Lu dia. nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak dari Siapa-siapa soybean itu yang oil kaya-kaya yang dari Amerika. Lu nggak